rasakan? Iya Bu, aku merasa sedih dan sangat kehilangan. Baru saja tanteku meninggal, rasanya sangat kehilangan dan berat sekali. Kamu merasakan betapa beratnya perasaan kamu saat ini. Kehilangan orang yang sangat kita cintai itu sangat menyakitkan. Kamu gak sendirian. Aku di sini siap untuk membantu kamu dan mendengarkan. Kehilangan orang yang kita cintai itu memang membuat kita merasa seperti ada bagian dari diri kita yang hilang. Mungkin kamu merasa sedih atau bahkan bingung ya? Iya Bu, saya merasa sangat kesepian. Saya bingung harus berbuat apa. Saya ingin sekali bertemu dengan tante saya lagi. Ya, saya sangat mengerti kenapa kamu merasa seperti itu. Kadang perasaan kesepian datang itu karena kita kehilangan orang yang biasanya ada untuk kita, yang selalu kita ajak bicara. Itu perasaan yang sangat wajar kok. Apa kamu bisa ceritakan lebih banyak tentang tante kamu? Mungkin ada kenangan yang indah yang bisa kamu ingat. Kadang kenangan indah itu bisa sedikit membantu kita untuk meredakan rasa kehilangan. Iya Bu, tante saya selalu ada buat saya ketika orang tua saya kerja. Tante saya yang menemani saya ketika saya belajar, bermain, bercanda. Rasanya saya ingin sekali seperti itu kembali dengan tante saya. Itu kenangan yang sangat indah ya. Bisa terlihat betapa dekatnya hubungan kamu dengan tante kamu itu. Rasanya pasti sangat berat melepaskan semua kenangan itu. Iya Bu, kadang saya berharap ingin waktu berhenti sejenak dan saya bisa terus bersama tante saya. Rasa rindu itu normal. Mungkin saat-saat seperti ini kamu merasa ingin kembali ke masa itu. Tapi ingat bahwa kenangan indah itu tetap hidup dalam hati kamu. Tante kamu akan selalu ada di dalam hati kamu dan ingatan kamu. Mungkin aku punya sesuatu yang bisa bantu kamu untuk meresapi perasaan kamu saat ini. Di sini ada sebuah cerita yang judulnya Perjalanan Hati yang Kehilangan. Di sini bercerita tentang seorang anak yang kehilangan orang yang sangat dia cintai dan bagaimana ia berdamai dengan perasaan kesedihan dan kehilangan itu. Apa kamu tertarik untuk membaca bersama? Boleh Bu, saya ingin mencobanya. Oke. Mari kita mulai. Dika adalah seseorang anak yang sangat menyayangi ibunya. Suatu hari, ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dika merasa sangat kesepian dan tidak tahu harus bagaimana. Namun, setelah beberapa waktu, Dika mulai belajar bahwa meskipun ibunya sudah tidak ada, ia bisa tetap merasakan kehadirannya dalam hatinya. Wah, ternyata Dika sama seperti saya ya Bu, dia juga merasa kesepian. Betul, kadang kita merasa sendirian. Tapi seperti Dika, kita harus belajar untuk merasakan kehadiran orang yang sangat kita cintai dengan cara yang berbeda. Mungkin melalui kenangan-kenangan indah yang kita simpan dalam hati. Lanjut ya. Dika mulai berbicara dengan ibunya dalam hati. Setiap kali ia merasa kesepian, ia berbicara dengan angin, dengan pohon yang ada di dekat rumahnya, atau bahkan bintang di langit. Seiring waktu, ia merasa sedikit lebih tenang karena ia tahu ibunya selalu ada di sana dalam hatinya. Aku ingin coba seperti Dika Bu, aku ingin berbicara dalam hati dengan tanteku. Itu ide yang sangat bagus. Dika menunjukkan bahwa meski orang yang kita sayang itu tidak ada lagi secara fisik, tapi kita masih bisa menjaga hubungan itu dengan cara yang berbeda, melalui mengingat kenangan atau berbicara dalam hati. Baik Bu, terima kasih. Saya merasa lebih sedikit tenang setelah membaca cerita ini. Kamu sudah melakukan langkah yang sangat besar dengan berbicara tentang perasaan kamu. Mengingat kenangan indah dan berbicara dalam hati bisa membantu kita merasa lebih dekat dengan orang yang kita cintai. Ingat, perasaan kamu itu wajar, dan kamu boleh merasa sedih, marah, atau bahkan bingung. Itu adalah proses dari penyembuhan. Baik Bu, saya akan ingat terus. Terima kasih banyak ya Bu. Kamu gak pernah sendirian. Aku ada di sini, dan orang yang sekitar kamu itu peduli sama kamu.
Jika suatu saat kamu merasa ingin berbicara lagi, saya selalu siap untuk mendengarkan. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Ya, sama-sama.